Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Selawat salam tercurahkan bagi Nabi besar, penebar cahaya, pemimpin seluruh umat, sehingga kita memperoleh kenikmatan Islam, iman, dan ihsan. Dan semoga pula tercurahkan bagi keluarga dan sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan artikel yang sangat bagus. Semoga menjadi amal jariah bagi penulisnya dan kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Allah dan Rasulnya memerintahkan manusia supaya berilmu. Ini disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang penting dan utamanya ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itulah wajib bagi muslim, laki dan perempuan. Ilmu itu cahaya, yaitu cahaya yang menunjukkan seseorang ke jalan yang benar. Karena ilmu menduduki posisi yang penting dan utama dalam agama, maka menuntut ilmu adalah hukumnya wajib fardu ain. Menuntut ilmu dalam hal ini adalah ilmu secara umum maupun ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Keutamaan orang yang berilmu sangat banyak sekali. Di antaranya diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Derajat orang berilmu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaruniakan kepada ahlul ilmi kasih sayang dan pengampunan, terwujud melalui para malaikat yang selalu mendoakan keselamatan dan pengampunan bagi orang-orang yang menempuh jalan mencari ilmu. Dan dengannya punlah Allah memudahkan jalannya untuk melakukan amal-amal kebaikan, sehingga dimudahkan dirinya jalan untuk menuju surga. Dengan demikian, jika di antara kita yang tidak menyadari akan keutamaan ilmu, maka ia termasuk orang-orang yang lalai dan kelak akan menjadi orang yang merugi, ditandai dengan sikapnya yang bermalas-malasan dalam hal memperoleh ilmu, seperti malas ke majelis ilmu, malas ke majelis taklim, atau malas membaca berbagai kitab agama ataupun kitab-kitab ilmu pengetahuan. Karena itu, marilah kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena ilmu saja tanpa pengamalan ibarat pohon, tetapi tidak berbuah. Jika pohon tidak berbuah, maka kurang manfaatnya. Iman datang karena ilmu. Jika iman sudah ada dan melekat di hati, maka harus senantiasa diikuti dengan amal soleh. Karena dalam Al-Quran selalu menggandengkan iman dan amal soleh. Karena itu erat kaitannya dan tidak bisa berdiri sendiri atau dipisahkan. Jadi ilmu menjadi mulia dan pemilik ilmu pun menjadi mulia karena digandengkan dengan iman dan amal soleh. Rasulullah SAW pertama-tama memerintahkan umatnya untuk menguasai ilmu tauhid atau keimanan, baru kemudian memohonkan ampunan yang berupa amal perbuatan. Sahabatku yang dimuliakan Allah,
Karena ilmu letaknya selalu di depan, maka jika orang tidak mengetahui, maka kewajibannya adalah mendahulukan ilmu atas amal. Dalil yang menguatkan keutamaan mendahulukan ilmu ialah ayat berikut. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surah Fatir ayat ke-28. Ilmu pengetahuanlah yang menyebabkan rasa takut kepada Allah dan mendorong manusia kepada amal perbuatan. Sementara dalil yang berasal dari hadis ialah sabda Rasulullah SAW, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberinya pemahaman tentang agamanya. Karena bila dia memahami ajaran agamanya, dia akan beramal dan melakukan amalan itu dengan baik. Dalil lain yang menunjukkan kebenaran tindakan kita mendahulukan ilmu atas amal ialah bahwa ayat pertama yang diturunkan ialah Iqra, bacalah, dan membaca ialah kunci ilmu pengetahuan. Dan setelah itu baru diturunkan ayat yang berkaitan dengan kerja atau amal. Sesungguhnya ilmu pengetahuan mesti didahulukan atas perbuatan amal, karena ilmu pengetahuanlah yang mampu membedakan antara hak dan yang batil dalam keyakinan umat manusia, antara yang benar dan yang salah di dalam perkataan mereka, antara perbuatan-perbuatan yang disunahkan dan bid'ah di dalam agama, antara yang benar dan tidak benar di dalam melakukan muamalah, antara tindakan yang halal dan tindakan yang haram, antara yang terpuji dan yang hina di dalam akhlak manusia, antara ukuran yang diterima dan ukuran yang ditolak, antara perbuatan dan perkataan yang bisa diterima dan tidak dapat diterima. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ilmu akan memberi pemahaman kepada kita tentang amal yang akan kita lakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat memberi pencerahan dan manfaat bagi kita, dan kita semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Sedikit yang dapat kami berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.